Metode penelitian. Di sini kita akan membahas variabel yang ada di dalam penelitian, yaitu yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak dapat dipengaruhi oleh variabel yang lainnya, atau bisa juga variabel yang nilainya dapat mempengaruhi variabel yang lainnya. Pengertian dari variabel terikat ialah variabel output atau keluaran yang dipengaruhi oleh variabel bebas dan tidak bisa dimanipulasikan. Variabel kontinu. Variabel yang dikategorikan apabila memiliki perbedaan dalam satu sifat yang bertingkat. Dan variabel ini memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil dari pengukuran yang tidak terbatas antara dua tingkatan variabel. Contoh data untuk variabel ini seperti nilai tes, jarak, kecepatan, tinggi badan, berat badan, ranking, dan yang lainnya. Variabel kontinu ini memiliki sifat nilai yang pecahan. Misalnya data tinggi badan 155 cm, 155,1 cm, 155,2 cm, dan seterusnya. Data untuk variabel kontinu ini digolongkan sebagai data ordinal, data interval, dan data rasio. Variabel diskrit adalah variabel yang data pengkategorian atau membedakan atau mengkelompokkan jenis tertentu. Biasanya, data dari variabel diskrit ini didapatkan dari hasil menghitung. Data dari variabel diskrit ini biasanya sering disebut nominal atau dikotomi. Misalnya dikotomi 1 untuk kategori benar dan dikotomi 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengkategorikan 1 sebagai laki-laki dan 0 sebagai perempuan. Jadi, variabel pengganggu ini variabel yang bersifat hipotetikal, yang artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti, teman-teman. Oleh karena itu, variabel pengganggu dapat didefinisikan sebagai variabel yang teoritisnya mempengaruhi hubungan variabel yang sedang diteliti, tetapi tidak dapat dilihat, diukur, ataupun dimanipulasi, teman-teman. Nah, variabel pengganggu ini pengaruhnya harus disimpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat terhadap gejala yang sedang diteliti. Selanjutnya ada variabel penelitian menurut Charles. Jadi characteristics that tend to differ from individual thought any two or more individual may have the same variable type or measure. Jadi yang artinya itu karakteristik pada akhirnya berbeda dari individu meskipun dua atau lebih individual mungkin memiliki sifat atau ukuran variabel yang sama. Selanjutnya, variabel penelitian menurut Mustafa. Variabel penelitian menurut Mustafa yaitu setiap hal dalam suatu penelitian yang datanya ingin diperoleh. Teknik sampel probabilitas artinya adalah merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel. Teknik sampel probabilitas yang pertama itu ada sampel acak secara sederhana, artinya pengembalian sampel dan populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan setiap anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Stratified random sampling adalah cara mengambil sampel dengan
memperhatikan strata atau tingkatan di dalam populasi. Dalam stratified data, sebelumnya dikelompokkan ke dalam tingkatan-tingkatan tertentu, seperti tingkatan tinggi, rendah, sedang atau baik, dan jenjang pendidikan. Kemudian sampel diambil dari tiap tingkatan tersebut. Cluster sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Pada cluster sampling, pengelompokan wilayah satu dengan wilayah lainnya yang mirip penting dilakukan. Bagian kecil dari kelompok yang diidentifikasi dengan dipilih secara acak itu terdiri dari sampel dalam setiap kelompok yang dipilih. Misalnya, di Indonesia terdapat 30 provinsi. Dari sampel yang akan menggunakan 15 provinsi. Maka, pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random atau acak. Teknik sampel non-probabilitas artinya merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggotanya tidak memiliki probabilitas yang sama untuk dijadikan sampel. Pengertian dari sampling sistematis atau systematic sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Nah, yang kedua dari non-probabilitas itu ada kota sampling, di mana pengertian kota sampling ini adalah penarikan sampel atau pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara memberi kota sampel secara proporsional pada setiap kategori. Nah, kategori ini dibuat berdasarkan pengetahuan awal tentang karakteristik populasi. Purposive sampling merupakan salah satu teknik non-random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Contoh simple random sampling dengan menggunakan teknik kocokan. Di sini saya memerlukan kertas atau kocokan. Jadi jika kertas ini saya kocok dan jatuh akan saya ambil. Ini yang disebut dengan simple random sampling dengan teknik kocokan. Itu contohnya dalam sebuah penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata pengeluaran untuk gaji karyawan suatu perusahaan. Maka dari itu, peneliti membagi karyawan dengan latar belakang pendidikannya. Didapat data sebagai berikut: latar belakang pendidikan dan jumlah karyawan. SD SMP 100 orang, SMA sederajat 300 orang, S1 400 orang, dan S2 200 orang. Selanjutnya adalah contoh dari cluster sampling. Seorang peneliti ingin membuat survei mengenai performa akademis siswa SMA di Bandung. Nah, ini adalah berikut langkah-langkah yang bisa diambil. Yang pertama adalah peneliti membagi populasi siswa SMA menjadi beberapa kelompok atau kluster berdasarkan kecamatan. Yang kedua, kemudian peneliti memilih beberapa kluster sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Dan yang terakhir, lalu dari beberapa kluster kecamatan yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua siswa SMA sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari tiap kluster kecamatan melalui random sampling yang sistematis. Berikan contoh dari sampling sistematis atau systematic sampling. Nah, saya akan menggunakan sampel yaitu spidol. Jadi, spidol ini saya akan tandai dengan nomor menggunakan label. Setelah dilabelkan seperti ini, saya hanya membutuhkan 5 sampel.
Jadi cara saya adalah, karena ini ada 25, saya bagi menjadi 25. 25 bagi 5 adalah 5. Jadi angka yang saya pilih adalah kelipatan 5, seperti 5, 10, 15, 20, dan 25. Jadi sampel yang terpilih adalah ini, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Jadi sampel dari spidol ini yang terpilih hanyalah 5 ini. Contoh kuota sampling adalah seseorang akan melaksanakan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin membangun bangunan. Jumlah sampel yang ditemukan adalah 500 orang. Jika pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Dan saya akan memberikan contoh dari purposive sampling. Nih, jadi contohnya itu ada seorang peneliti yang akan meneliti kasus tawuran antar pelajar. Nah, sudah diketahui oleh umum kalau yang suka tawuran itu adalah murid-murid dari beberapa sekolah tertentu saja. Jadi secara sengaja atau purposive, si peneliti itu melakukan perburuan atau hunting ke sekolah-sekolah yang suka terlibat tawuran. Nggak semua sekolah harus dimasuki atau diambil sampel. Di sekolah itu mungkin saja peneliti bisa harus akrab cukup lama dulu dengan para petawur agar bisa mendapatkan sampel dari murid-murid yang suka terlibat tawuran. Contoh kedua yang akan saya berikan itu tentang peneliti yang akan meneliti korup polisi lalu lintas. Peneliti tersebut akan menentukan sampling dengan cara mengamati orang-orang yang pernah merasa dirugikan oleh oknum polisi tertentu. Teknik sampling ini disebut dengan purposive sampling karena pengambilan sampel diambil dengan bertujuan.